Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala yang atas taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan dalam menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermujalasah, duduk sejenak di masjid. Kita niatkan dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka berkumpul dengan orang-orang salih, dan juga kita niatkan dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat, hafizakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan Kitabus Shalah, yaitu pembahasan tentang salat. Dan setelah sebelumnya kita membahas tentang waktu-waktu salat, maka selanjutnya adalah tentang adzan dan iqamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan adzan. Nah, di sini jangan sampai salah mengucapkan. Adzan dengan memanjangkan huruf zalnya, adzan, bukan adzan. Apa bedanya? Kalau yang dibaca panjang alif dan zalnya, itu artinya adalah telinga. Adzan jamak dari udhunun, ya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Kata Allah, mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Nah, maka bukan ini yang kita maksudkan dalam pembahasan ini, bukan adzan tetapi adzan, yaitu yang dipanjangkan hanya huruf dzalnya saja. Adzan. Apa itu adzan? Huwal i'lamu bi dukhuli waqtis shalah bi alfadhin makhsusatin. Adzan merupakan i'lam, seruan, panggilan, pemberitahuan, ya, pemberitahuan bidukhuli waqtis shalah, dengan masuknya waktu salat, bi alfadhin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz khusus. Jadi sekali lagi, adzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat atau dengan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz khusus. Inilah yang disebut dengan adzan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, ya, adzan adalah pemberitahuan. Memang fungsi dan tujuan dari adzan untuk memberitahu orang. Untuk memberitahu terkait apa?
terkait masuknya waktu sholat. Artinya adzan itu hanya boleh dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat baru diperbolehkan adzan. Lalu dari pengertian ini juga kita bisa memahami bahwa tidak ada adzan dalam keperluan lain. Gini apa buatan? Bagaimana dengan adzan ketika terjadi lahiran bayi? Apakah ini termasuk adzan yang disunahkan atau adzan yang memang disyariatkan? Maka dalam hal ini adzan di telinga bayi yang baru lahir itu termasuk perkara yang sifatnya khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa adzan di telinga bayi yang baru lahir itu disunahkan berdasarkan hadis Nabi bahwa adzan ar-Rasul udhun al-Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah. Nabi mengadzani Hasan ibn Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. Namun yang menjadikan terjadi perselisihan pendapat para ulama tentang hukum mengadzani bayi baru lahir adalah terdapat kepada menentukan kualitas hadis tadi. Ya, bagi ulama yang tidak mensyariatkan adzan ketika bayi baru lahir, menganggap bahwa hadis itu termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak dijadikan hujjah untuk diamalkan. Nah, sedangkan ulama yang membolehkan, ya, menganggap hadis itu lemah, namun sebagaimana dipahami bahwa boleh saja mengamalkan hadis lemah dengan syarat-syarat tertentu. Intinya Bapak Ibu rahimahumullah, terkait dengan adzan terhadap bayi yang baru lahir ini terjadi khilafiyah. Nah, kalau panjenengan memang memilih pendapat yang boleh mengadzani bayi baru lahir, ya monggo. Termasuk juga bagaimana dengan mengadzani jenazah. Ya, mengadzani jenazah ketika sudah di liang lahat mau dikubur. Kalau masalah ini menurut mayoritas ulama tidak disunahkan. Mayoritas ulama, terutama 4 madhab itu sendiri, bahkan di dalam madhab Syafi'i sendiri itu terjadi 2 pendapat, yaitu antara yang menganjurkan, antara yang melarang, bahkan membid'ahkan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama besar dalam madhab Syafi'i. Nah, alasan untuk orang yang mengadzani jenazah adalah dikiaskan dengan adzan ketika baru lahir. Jadi ketika orang baru lahir ke dunia diadzani, maka ketika dia meninggalkan dunia ya diadzani. Ini dikiaskan. Sehingga kalau orang yang mengamalkan adzan kepada jenazah, sudah bisa dipastikan dia mengamalkan adzan kepada bayi yang baru lahir. Pasti biasanya kayak gitu. Ya, karena tadi itu satu rangkaian tadi. Nah, maka kalau dalam masalah adzan kepada mayit, ya, menurut saya memilih pendapat jumhur bahwasanya adzan terhadap mayit itu tidak disyariatkan. Bahkan kalau menurut perkataannya Ibnu Hajar Al-Haytami tadi dikatakan sebagai bid'ah. Padahal Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah ulama besar di dalam madhab
syafi'an. Bagaimana adzan untuk orang yang kesurupan, kena jin? Boleh enggak tuh? Boleh apa tidak? Nah, untuk adzan selain daripada untuk sholat, ya, termasuk bagaimana ketika kita ingin meruqyah seseorang dengan cara diadzani, ruqyah itu sendiri sifatnya sangat luas. Ya, bahkan kata Nabi, silahkan kamu meruqyah selagi tidak mengandung syirik. Sehingga dalam prakteknya, ya, ruqyah itu termasuk ayat-ayatnya, termasuk doa-doanya itu akan sangat bergantung kepada situasi kondisi orang yang diruqyah itu. Kadang-kadang orang ini diruqyah ini perlu dengan ayat-ayat yang keras, ayat-ayat tentang ancaman, tentang siksaan, maka perlu juga pakai itu. Begitupun misalnya kita adzan kepada orang yang kesurupan atau orang yang, atau bahkan kalau kita lihat ada penampakan misalnya, kita adzan, nah itu juga dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa idza nudiyatis salatu adbaru syaitanu walahu durat. Ya, kata Nabi, kalau dikumandangkan adzan, syaitan itu lari terbirit, birit sampai terkentut-kentut. Hatta la yasma' sautahu, atau hatta la yasma' at-ta'zin, bahwa tujuannya kenapa syaitan ini lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, karena dia nggak ingin mendengar suara adzan. Ya, tidak ingin mendengar suara adzan. Nah, jadi kalau panjenengan pas jalan malam-malam ketemu pocong, jangan lari. Ya, diadzani saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, langsung terbirit-birit itu syaitan. Bukan kita yang terbirit-birit. Ya. Wa yahsul bihi ad-du'a ila al-jamaah. Dan dengan adzan ini bertujuan untuk mengumpulkan orang, sehingga adzan ini memang untuk zaman sekarang ini perlu menggunakan pengeras suara. Kenapa? Karena dengan pengeras suara inilah bisa menjangkau, ya, jangkauan yang luas. Orang di sawah, orang dimanapun bisa mendengar. Kenapa kita masih perlu pakai adzan, pakai pengeras suara? Bukankah kita tahu sendiri bahwa itu udah waktunya sholat? Ya memang betul. Ya. Cuman yang namanya manusia itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang saking asiknya lagi di sawah, itu sampai tidak ingat dengan waktu. Kalau tidak ada adzan, kira-kira bisa leren apa mboten ini? Ya. Jadi itu alasannya. Sebagaimana kayak kita misalnya di bandara. Ya, kita di bandara. Kita sudah punya karcis. Sudah tertera di karcis itu bahwa saya akan boarding nanti jam berapa, misalnya jam 2. Ini akan terbang jam 2. Nanti sebelum waktunya terbang itu sudah muncul pengumuman. Ada yang ngumumin, ya, sebentar lagi pesawat akan datang kepada penumpang nomor sekian untuk siap-siap. Nah, nanti begitu pesawat datang, ya, diumumin lagi, ya, bahwa pesawat dengan nomor ini sudah datang dan akan segera terbang kepada para penumpang untuk segera bersiap-siap. Itu di bandara. Padahal kita sudah tahu jadwal berangkatnya kita. Tapi masih perlu diingatkan lagi. Ya, begitupun sholat kita ini. Adzan ini tujuannya untuk apa? Mengingatkan. Wa idharu sya'airil Islam, juga untuk menampakkan syiar Islam. Ya, maka kita di Indonesia ini sangat senang. Kenapa? Karena ketika waktu sholat
azan bersautan di mana-mana. Nah, bayangkan di negeri-negeri yang minoritas Islamnya, untuk mendengarkan suara azan itu nggak bisa. Nah, kita di sini alhamdulillah, suara azan masih diperbolehkan dengan pengeras suara. Wa huwa wajibun aw mandubun. Lalu hukum azan itu menurut para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menghukumi wajib atau fardu kifayah, ada juga yang menghukumi mandub atau sunnah. Sunnahnya ada sunnah muakkadah. Jadi ini juga termasuk perkara yang khilafiyah antara fardu kifayah dengan sunnah muakkadah. Qala al-Qurtubi wa ghairuhu, berkata al-Qurtubi dan yang lainnya, al-adanu ala qilati al-fadhihi mustamilun ala masail al-aqidah. Lalu adzan meskipun kalimat-kalimatnya pendek, kalimat-kalimatnya simple, namun pada kalimat-kalimat adzan ini mencakup banyak sekali masalah akidah. Li'annahu bada bil akbariyah. Pertama, adzan dimulai dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akidah. Wa yatadamman wujudallahi wa kamalih. Dengan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika adzan, itu kita sedang mengakui akan wujudnya Allah dan kesempurnaannya. Summa sanna bit tauhid wa nafa asy-syarik. Kemudian setelah takbir kita membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Berisi kalimat tauhid. Kalimat yang mengesahkan Allah dan meniadakan sekutu kepada Allah. Summa bi isbati risalah Muhammad. Kemudian setelah kalimat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dilanjut membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah menetapkan risalah untuk Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang diutus untuk membawa risalah Islam. Summa da'a ila ta'ah al-makhsusah aqba syahadah. Setelah itu kemudian membaca kalimat yang mengajak kepada ketaatan secara khusus, yaitu apa? Hayya 'alas shalah. Di mana salat ini merupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang diwajibkan pada tahun ke-10 kenabian. Ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha la tu'raf illa min jihatir rasul. Di mana salat ini atau ibadah khusus ini tidak dikenal, tidak diketahui kecuali dengan adanya Rasul. Summa da'a ilal falah. Setelah itu kita ketika adzan membaca hayya 'alal falah. Lamnya jangan ditasydid karena kalau ditasydid artinya apa? Petani. Ini hayya 'alal falah, jangan falah. Iya, kalau bagi yang tahu tentunya ya. Ya terutama di lafal-lafal ini. Ya seperti kayak Allahu Akbar. Ya, barnya tidak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang artinya apa? Kentong, beduk. Ya. Kadang ada kita azan itu barnya dipanjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Allah itu beduk. Nah, hati-hati. Wa huwal baqa'ud daim, dan seruan menuju kemenangan, menuju kebahagiaan adalah al-baqa'u ad-daim, yaitu kemenangan yang kekal abadi selama-lamanya. Sehingga
kalau sudah ada panggilan menuju kemenangan ini, tidak ada kemenangan lain di dunia ini kecuali dengan kita memenuhinya suara azan tadi. Ya. Tidak ada kebahagiaan kecuali orang yang sholat. Ya, kita mau punya harta sebanyak apapun, kalau ketika mendengar hayya 'alal falah tidak berhenti dari bekerja, dari mencari duit itu, ya maka kita sedang mengejar kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hamba. Karena kebahagiaan hakiki adalah dengan salat. Wa fihi al-isyaratu ila al-ma'ad, dan kalimat hayya 'alal falah ini menjadi isyarat akan adanya hari kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ada ma'ada tauqidan. Kemudian kenapa di dalam adzan ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang? Nah, ini adalah sebagai tauqidan, sebagai penguat ya bahwa panggilan itu adalah panggilan yang penting, bukan panggilan main-main. Jadi kenapa diulang-ulang? Ini untuk menunjukkan ini panggilan penting. Nah, kita nggak sadar tuh, ya. Udah diulang 2 kali, bahkan nanti di iqamatnya pun dibaca lagi kalimat-kalimat adzan ini. Ya. Itu semua untuk menunjukkan bahwa seruan ini adalah seruan yang penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pengertian adzan dan kandungan makna di dalamnya. Berikutnya adalah fadluhu, ya, keutamaan adzan. Apa keutamaan adzan? Mengenai keutamaan adzan terdapat banyak hadis ya, yang menjelaskan mengenai keutamaan daripada adzan. Dan di sini kita cukupkan dengan 6 hadis yang akan kita sampaikan di sini. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu an-nasu ma fil adhan was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimmu alaihi lastahammu." Kata Nabi, "Law ya'lamu an-nas", sekiranya manusia itu menyadari, mengetahui ma fil adhan was-saff al-awwal, betapa besarnya pahala adzan dan pahala di shaf pertama jamaah, di shaf pertama ketika salat. Summa lam yajidu illa an yastahimu, lalu tidak akan mendapati adzan, tidak mendapati shaf pertama kecuali dengan cara mengundi, ya, digilir. Lastahamu, niscaya demi mendapatkan adzan, demi mendapatkan shaf pertama, rela melakukan undian. Nah, ini saking ngertinya pahala istimewanya adzan dan sholawat. Karena kita nggak ngerti, ya kadang-kadang kon adzan be ora gelem, ya isin segala macam. Jadi jangankan untuk mengundi, dokong disuruh aja nggak mau gitu, saling menolak, saling ya, tidak mau. Begitu juga ketika di shaf awal, ya kadang-kadang curug-curugan. Ya. Padahal dahulu atau orang yang faham ya, akan berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Walau ya'lamuna ma fit tahjiz walau ya'lamuna fit tahjir lastabaqau ilaih. Begitupun sekiranya mereka tahu ya, betapa besarnya pahala di dalam menyegerakan sholat duhur. Yang kemarin kita udah bahas tuh, ada waktu sholat duhur itu ada namanya ghayatul ibrad, ya, ada waktu nunggu dingin. Nunggu dingin itu juga ada batasnya gitu kan, tidak seenaknya kita. Ya. Ya, di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang bersegera menunaikan sholat duhur dikarenakan besarnya pahala di situ,
lastabaqau ilaihi, maka niscaya akan berlomba-lomba untuk segera melakukan. Walau ya'lamuna fil atmah wasubhi la atauhuma wal habwan. Dan kalau sekiranya manusia itu tahu betapa besarnya pahala di sholat isya dan sholat subuh, atmah itu adalah istilah lain untuk sholat isya. Ini namanya atmah. Dan sholat subuh niscaya mereka akan melakukannya, mengerjakannya walau habwan, meskipun dengan cara merangkak. Ini merangkang kayak bayi itu. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan adzan dan digabungkan dengan keutamaan-keutamaan yang lain, ya, seperti keutamaan di shaf pertama, keutamaan menyegerakan sholat zuhur, keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Kemudian hadis kedua, an Muawiyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzinina atwalun nasi ahnaqan yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muadzinina, sesungguhnya orang-orang yang adzan, yang muadzin, atwalun nasi ahnaqan yawmal qiyamah. Mereka ini adalah orang-orang yang lehernya paling panjang, ya, di antara orang-orang lain yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, apa makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Bahwa orang-orang yang adzan nanti lehernya akan panjang di hari kiamat. Para ulama memberikan penafsiran yang bermacam-macam. Nah, di antara penafsiran atau penjelasan para ulama mengenai makna lehernya panjang adalah bahwa orang yang menjadi muadzin ketika di dunia, nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang mulia, di mana dia akan lebih tinggi daripada orang lain karena lehernya lebih panjang. Nah, ini penafsiran pertama. Ada juga yang menafsirkan bahwa kenapa orang yang adzan nanti di hari kiamat lehernya dipanjangkan adalah dalam rangka untuk menyelamatkan ketika orang-orang tenggelam dengan keringatnya saking panasnya di hari itu. Sementara orang yang adzan dengan leher panjangnya akan selamat dari seperti orang-orang yang keringetan lalu saking banyaknya keringat menjadikan dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah, ini diantara penjelasan para ulama mengenai maksud dari lehernya panjang. Nah, termasuk saya baca itu di kitab Tafsirul Ahlamnya karya Ibnu Sirin. Bagaimana tafsiran atau takbir dari mimpi adzan gitu. Ternyata kalau menurut Ibnu Sirin bahwa kalau ada orang mimpi adzan, maka itu artinya orang itu akan mendapatkan jabatan, mendapatkan amanah. Artinya akan menjadi orang yang punya kehormatan, kemuliaan. Nah, ini menurut tafsir Ibnu Sirin. Jadi kalau panjenengan mimpi adzan, berarti panjenengan harap oleh jabatan. Jadi lurah, jadi apa? Ya, karena tadi mungkin relate dengan pengertian sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau orang adzan nanti di hari kiamat lehernya akan panjang sebagai bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk kehormatan. Gitu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah. Kemudian hadis yang ketiga, Anil Bara ibn Azib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan, memberikan rahmatnya kepada orang yang berada di saf terdepan. Wal muadzini yaghfiru lahu madda sautihi.
Lalu Allah dan para malaikat juga akan memberikan rahmatnya kepada muadzin. Madda sautihi, sepanjang suara adanya. Jadi seberapa panjang suara adzan itu, seberapa jauh terdengar suara adzan itu, maka sepanjang suara itu masih ada, masih didoakan oleh malaikat, masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiquhu, ya. Ya, makanya nanti di antara sifatul muadzin, ya, ya, yang di karakter atau syarat, bukan syarat ya, intinya muadzin itu hendaknya diantaranya punya suara yang keras, tidak harus bagus, tetapi yang penting suaranya nyaring gitu ya, jadi tidak harus bagus ya. Kadang-kadang bagus tapi kurang keras ya, kurang iya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin, dan akan dibenarkan oleh seluruh makhluk, min ratbin wa yabisin, dari yang kering maupun yang basah. Jadi semua makhluk di muka bumi ini ya, dari kalangan hewan ya, kalangan atau pepohonan atau apapun ya, semua akan membenarkan bahwa orang yang adzan ini adalah orang yang beriman, dipersaksikan oleh mereka. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan baginya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Jadi kalau ada orang adzan lalu yang datang sholat berjamaah itu banyak, maka si tukang adzan ini mendapatkan pahala dari orang-orang yang ikut sholat berjamaah karena adzannya itu. Wah, ini masya Allah ya, pahala dari adzan. Nah, ini nanti setelah ini pada rebutan adzan. وعن أبي درداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, dari Abu Darda beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min thalathatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihim as-salah illa istahwada alaihim syaitan. Kata Nabi, tidaklah ada 3 orang, lalu tidak ada satupun yang mengumandangkan adzan, wala tuqamu fihim as-salah, dan tidak juga didirikan salat, illa istahwada alaihim syaitan, tidak lain kecuali mereka ini telah dikuasai oleh syaitan. Ini 3 orang, ada 3 orang nih. Lalu waktunya sholat dia nggak ada yang adzan dari 3 orang ini. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, berarti mereka sudah dikuasai oleh syaitan. Maka bagaimana dengan jika satu kampung tidak ada yang adzan? Berarti orang satu kampung itu semuanya sudah dikuasai oleh syaitan. Ya. Maka tadi kembali kepada setidaknya pendapat ulama bahwa adzan itu fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Jadi kalau sudah di situ ada musola, ada masjid, untuk apa dibangun kalau ternyata tidak dimakmurkan? Ya, memakmurkan masjid dengan apa? Dengan ibadah, dengan pengajian, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, sedangkan yang rutinitas aja tidak dijalankan, gimana dengan yang tidak rutinitas? Yang wajib sholat 5 waktu saja di musola di masjid itu tidak dilaksanakan. Nah, maka kita katakan sebagaimana Nabi mengatakan, berarti
mereka semua dalam satu kampung itu telah dikuasai oleh syaitan. Istahwada alaihim syaitan. Wa an Abi Hurairah qala, lalu yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Dan Nabi, seorang imam adalah penanggung jawab, dhamin, wal muadzinu mu'taminun, dan seorang muadzin adalah mu'tamin, adalah orang yang diberi amanah, orang yang diberi kepercayaan. Itulah kenapa muadzin itu harus amanah. Amanahnya muadzin bagaimana? Tidak adzan kecuali sudah masuk waktu salat. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan dengan waktu salat. Hanya mengandalkan perasaan saja. Wah, kayak ini waktunya salat. Ya. Berarti tidak amanah dengan tanggung jawabnya sebagai muadzin. Ya. Maka ada kisah anekdot ya. Ketika dia sudah adzan, gak ada satupun orang itu pergi ke masjid. Dia adzan, dia qomat, dia sholat sendiri. Akhirnya dia adzan itu siang-siang. Ya. Siang-siang adzan, pakai speaker yang keras. Begitu dia adzan siang-siang jam 9 itu, ya orang-orang pada geger, semua keluar rumah, semua pada ke masjid itu. Ya. Marah mereka itu. Ya. Ya wong sedeng apa jam 9 kok adzan. Ya. Jam 9 kok adzan. Dijawab sama dia. Nah, kalian ini gimana? Ketika saya adzan tepat waktu nggak ada yang datang. Giliran saya adzan ke tepat waktu pada datang. Nah, yang salah siapa itu? Ya. Ya, jadi gitu. Kalau pengen banyak yang datang ke masjid, adzannya itu jangan di waktunya. Pasti pada datang. Malam-malam adzan tuh. Nah, ini jangan dipraktekin. Allahumma arsyid al-a'immah waghfir lil muadzinin. Kata Nabi, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Nah, ini doanya Nabi untuk yang menjadi imam dan menjadi muadzin. Lalu yang keenam, wa an Uqbah bin Amir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'jibu rabbuka 'azza wa jalla min ra'i ghanamin fi syadzayatin. Kata Nabi, yu'jibu rabbuka, Tuhanmu kagum, ya. Tuhanmu kagum min ra'i ghanam, dari penggembala kambing fi syadzayati bijabalin. Yang penggembala kambing ini berada di puncak bukit. Jadi sedang menggembala di bukit, di gunung. Yu'adzinu lis-salati wa yusalli. Tapi meskipun sedang berada di puncak bukit, di puncak gunung, dia adzan dan dia salat. Udah adzan. Maka kata Allah, unzuru li'abdi hada, lihatlah hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimu shalat, dia adzan dan dia iqamah, mendirikan untuk salat, yakhafu minni, yang mana dia takut kepadaku, qad ghafartu li'abdi, maka sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku ini, wa adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan ke dalam surga. Jadi bapak ibu atau bapak-bapak yang kerja di sawah, kerjanya di hutan sana, jauh dari masjid,
Ketika waktu sholat tidak harus pulang ke rumah, tidak harus mencari masjid. Baju kotor, baju kena lumpur, tidak masalah. Karena itu bukan najis. Sholat tepat waktu di situ. Nah, kotor itu bukan selalu najis. Beda kotor dengan najis. Ya. Kotor belum tentu najis. Allah bisa jadi bangga dengan petani, bapak-bapak yang dengan kondisi kotor, dengan kondisi seadanya dia tetap sholat tepat waktu. Ya, Allah bangga. Begitupun yang kerja di bengkel, oli segala macam ya. Oli kan mungkin bisa dihapus dulu ya kalau sampai tebal banget karena bisa menutupi apa nih kok wudu gitu ya. Ya. Mungkin di bagian yang anggota wudu yang kena oli dihapus dulu, dia wudu dengan kondisi seadanya pun tidak masalah. Justru Allah lebih bangga dengan yang seperti ini. Ya. Yang kerja di kuli bangunan segala macam. Ya. Jadi jangan menjadikan alasan kotor ya. Ya karena nggak mungkin kalau orang lagi kerja, apalagi sebagai kuli, sebagai karyawan, terikat dengan waktu. Harus mandi dulu, harus ganti baju dulu, habis waktunya. Ya. Nah, maka di sini justru Allah mengagumi orang yang selalu berusaha menjaga sholatnya, selalu adzan meskipun sendirian di tengah-tengah hutan, di atas bukit. Ya, karena itu menunjukkan bahwa dia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah diantara keutamaan muadzin atau keutamaan adzan. Baik demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.